Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kesempatan hari ini Tuhan, di mana Tuhan menolong kami mengantar sampai ke tempat ini untuk bertemu dengan Tuhan dalam rumah ibadah, dalam liturgi, dan dalam pemberitaan sabda-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Saya berharap saudara menyimak bacaan perjanjian lama dan perjanjian baru tadi. Dalam gereja Anglikan, ini kalau tidak ada perjamuan kudus, kita sebut ini sebagai ibadah sabda. Dan ibadah sabda itu tetap mengikuti apa yang disebut dengan leksionari. Leksionari ini adalah daftar bacaan Alkitab yang selalu ditaruh di warta jemaat. Itu daftar bacaan. Artinya apa? Alkitab itu tidak hanya bolak-balik selama 1 tahun cuma balik-balik di 1 Korintus, 2 Korintus, kemudian di Meleaki. Karena kitab-kitab itu memuat banyak tentang himbauan untuk memberi perpuluhan, ya kan? Memberi persembahan. Ingat bahwa kalau kita mau menyampaikan, gereja menyampaikan firman Tuhan, itu harus merata dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, leksionari itu disusun agar supaya kalau Anda mengikutinya itu, maka Anda sudah bisa mentargetkan bahwa dalam 3 tahun seluruh Alkitab itu terbacakan. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kita perlu tertib di dalam membaca Alkitab, di dalam mendengarkan khotbah. Ya. Nah, hari ini kita merenungkan dari 2 bacaan tadi itu yang saya beri judul, yaitu Allah hadir dalam perjalanan hidup kita. Nah, saudara-saudara, dalam hidup manusia ada satu kerinduan yang paling dalam yang tidak mungkin didiamkan atau kita tahan, yaitu apa? Kerinduan untuk bersama dan diterima oleh Tuhan. Ya. Ini selalu ada. Makanya orang itu suka berdoa. Orang itu suka baca Alkitab dan selalu bertanya, apa maksudnya ini? Itu bagian dari kerinduan kita yang paling dalam. Karena memang Tuhan telah menciptakan kita untuk apa? Untuk memiliki satu kerinduan kepada Dia. Itu ada. Kalau Anda coba matikan itu, Anda akan menjadi manusia yang tidak normal. Tetapi kalau Anda punya kerinduan itu sungguh bagus. Tetapi sebenarnya ada satu yang menghalangi kita untuk tidak mau terhubung dengan Tuhan. Saudara mau tahu itu apa? Itulah dosa. Dosa itu bagaikan awan gelap yang menutup hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai pemisah antara kita dengan Dia. Oleh karena itu saudara sekalian, Tuhan tentunya tidak diam. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak bergantung pada manusia. Manusia ibaratnya manusia ingin masuk ke dalam gudang makanan.
tetapi dia tutup pintu dari dalam. Dan tentunya manusia juga di hadapan Tuhan seperti itu. Ingin bersekutu dengan Tuhan, namun demikian dia tutup dengan dosa, dengan keinginan-keinginannya. Namun demikian Tuhan itu tidak berdiam diri. Dalam cerita tadi itu, Yakub bermimpi apa? Ada tangga yang sampai ke langit. Tangga ini diulangi lagi Yesus di dalam Yohanes pasal 1 tadi. Ketika dia berbicara dengan Nathanael. Manusia bisa membuat tangga seperti itu. Misalnya, dia membuat Menara Babel. Menara Babel kan itu dibuat sedemikian rupa untuk apa? Mari kita buat tangga sampai ke langit. Akhirnya tidak nyampe juga, Tuhan bubarkan itu. Lalu ada satu yang lain lagi ialah manusia berusaha untuk memikirkan Tuhan itu siapa dan dia mulai mengembangkan pikiran pengetahuannya bagaimana bisa mencapai Tuhan. Bisa dengan filsafat, bisa juga dengan yoga, bisa juga dengan bersemedi agar supaya ada hubungannya dengan Tuhan. Bahkan manusia sendiri sebetulnya ingin menjadi sama seperti Tuhan. Itu manusia, sifat manusia seperti itu. Tetapi saudara sekalian, semuanya itu gagal. Oleh karena itu Tuhan bertindak dengan apa? Bukan tangga manusia yang dibuat untuk mencapai Tuhan, tetapi tangga dari Tuhanlah yang Tuhan buat untuk mencapai manusia. Usaha manusia, kalau namanya juga dia dibawa, apapun usahanya, itu selalu gagal. Akan tetapi, Allah bertindak dengan membuat tangga dari atas. Dan Kejadian 28 yang tadi kita baca, itu memperlihatkan mimpi Yakub tentang tangga yang menghubungkan bumi dengan surga. Dan pembacaan kedua, yaitu di Yohanes pasal 1, itu menyingkapkan apa sebetulnya misteri di balik mimpi tangga itu. Dan tangga itu ternyata adalah Yesus Kristus. Dialah yang dimaksudkan di dalam mimpi Yakub. Bahwa akan datang suatu saat di mana Tuhan turun dari surga, menjelma menjadi manusia, dan dialah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Nah, tadi dikatakan di dalam Kejadian 28 itu, bahwa Yakub sebetulnya ada pada titik yang paling rendah. Tak berdaya. Titik yang paling rendah itu maksudnya orang itu tidak berdaya. Dia punya masalah tapi dia tidak tahu jalan keluarnya mau ke mana. Itu Yakub ada pada titik itu. Dia melarikan diri dari rumah, lalu membawa rasa bersalah dan ketakutan. Kembali lagi, orang sebenarnya masalah yang paling utama di sini adalah ketidakberdayaan dia di dalam menyelesaikan dosanya. Namun justru di padang gurun, saat cuma ada satu bantal yang terdiri dari batu, beberapa batu atau mungkin satu batu di situ keras. Cerita tadi mengatakan Tuhan justru hadir di situ. Allah hadir dalam titik yang paling rendah. Dan dikatakan bahwa dalam mimpinya itu dia melihat tangga yang menjulang. Ini menegaskan bahwa Allah tidak meninggalkan manusia jatuh, tetapi Allah ambil tindakan. Waktu dia sadar, dia katakan begini, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya.
Jadi ada sesuatu yang di luar dari pengetahuannya. Kalau Anda barangkali dalam keadaan seperti itu, ingat, ketika Anda bingung, tidak berdaya, tidak tahu bisa buat apa, maka ingat bahwa dalam keadaan tidak berdaya itu, Allah hadir dan Dia mau bekerja untuk Anda. Karena apa? Karena Dia mau mengasihi Anda. Dia sangat mengasihi. Anda dan saya ini adalah ciptaannya. Dia tidak mau ciptaannya itu dirusak oleh dosa. Dan Allah membuktikan bahwa Dia lebih besar dari dosa kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, orang yang tunduk kepada dosa adalah orang yang merasa tertekan, stres, depresi. Kalau Anda sedang berusaha untuk berdebat dengan orang lain, Anda berusaha untuk tidak mau disalahkan oleh orang lain, itu adalah keadaan Anda yang sangat sama seperti Yakub, ada pada titik yang paling rendah. Ada seorang teolog yang dibunuh oleh Hitler, namanya adalah Dietrich Bonhoeffer. Kata-katanya begini, ketika manusia mencapai batas akhirnya, disitulah Allah menyatakan dirinya. Yakub dalam keadaan keterasingan, dalam keadaan tak berdaya, Allah ada bersama dengan dia. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus, Dia adalah, di dalam kitab awal kitab Injil, dia disebut sebagai Immanuel, artinya Allah beserta kita. Maka ingat, dalam setiap perjalanan hidup kita, kita tidak boleh putus asa. Mengapa? Karena Allah selalu bersama dengan kita. Mungkin Anda merasa bahwa orang lain menilai Anda di bawah. Anda bergantung kepada penilaian orang. Silakan. Anda takut kalau saya jatuh miskin, atau saya tidak lulus, atau saya tidak cantik, tidak berhasil dalam kehidupan ini, bagaimana masa depan saya? Bagaimana dengan komentar orang terhadap saya? Dan disitulah sebetulnya pergumulan kita. Tapi ingat, di saat-saat seperti itu, Allah tidak pernah berdiam diri. Dia tahu, bahkan Dia lebih tahu keadaan kita daripada diri kita sendiri. Dia tahu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51 dikatakan, ketika Yesus berkata kepada Natanael, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Itu kata-kata Yesus sendiri. Dia sedang merujuk langsung kepada mimpi Yakub. Dan kini bukan lagi sebuah tangga simbolis, melainkan dirinya sendiri, yaitu Yesus yang adalah tangga sejati. Bukan lagi sebuah tempat rumah Allah, tetapi pribadi Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Yesus adalah penghubung antara surga dan bumi. Rasul Paulus bilang begini, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada seorang teolog reform, dia bilang begini, Herman Bavinck, dia mengatakan, di dalam Kristus yang adalah 100% ilahi dan 100% manusia,
yang kekal dan yang fana, surga dan bumi dipersatukan. Ini saudara sekalian, orang boleh saja tertindih oleh rasa bersalah. Orang menjadi tertekan, orang menjadi penyakitan. Ya memang tidak semua penyakit oleh karena rasa bersalah, tetapi rasa bersalah itu memang merupakan berat bagi manusia. Karena dia tidak dapat menyelesaikan mengenai keberadaannya sebagai manusia, bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Makanya orang banyak ke gereja itu karena itu. Ya. Dan dia berpikir bahwa setelah dia didoakan, dia pulang, dan dia kemudian nyanyi, dia berteriak, lompat, berbahasa roh, dan sudah itu lega, dia pulang. Pertanyaannya, dosanya sudah beres belum? Orang yang sudah selesai dengan dirinya, artinya sudah selesai, dosanya dia masih lemah, sama seperti saya. Dia masih manusia yang berbuat dosa. Ciri khas manusia itu adalah manusia berdosa. Status manusia berdosa, dan itu diungkapkan dengan pikiran-pikiran, perasaan-perasaannya, dan tindakannya dalam dosa. Tetapi saudara-saudara sekalian, karena dia punya Yesus, dia beriman kepada Yesus, dia berseru selalu kepada Tuhan. Dia datang ke gereja bukan membereskan dosanya, bukan. Dia datang ke gereja hanya untuk menguatkan imannya itu, bahwa saya tetap berada di dalam Yesus. Nanti kalau saudara buka kitab-kitab Rasul Paulus, Perjanjian Baru, ada satu kata yang diulang-ulang. Kata itu adalah kata en Christo, bahasa Yunaninya. Di dalam Kristus. Kata-kata ini selalu diulang. Kata di dalam Kristus, di dalam kasihnya, di dalam dia. Anda baca dah. Artinya apa? Hidup kita tidak sendiri lagi, tapi sudah tersimpan di dalam Yesus. Yesus di dalam kita, dan kita di dalam Yesus. Kalau Anda baca betul-betul Injil Yohanes, Anda akan membaca doa Yesus di sana. Doa Yesus yang paling panjang bukan doa Bapa kami. Doa Yesus yang paling panjang bukan doa di Taman Getsemani. Walaupun itu 3 kali, tetapi bukan itu yang paling panjang. Yang paling panjang itu adalah di Injil Yohanes pasal 17, 26 ayat. Tapi isinya, saudara sekalian, isinya bolak-balik dia katakan, agar supaya mereka di dalam kita, dan kita di dalam mereka. Artinya apa? Manusia dengan Yesus itu menyatu. Saudara mau tahu dari mana bahwa Anda dengan Yesus itu menjadi satu? Tahu dari mana? Bisa buktikan enggak? Bisa? Pak Ervin biasanya tahu itu. Bagaimana bisa tahu bahwa Yesus itu menyatu dengan kita? Tahunya dari mana? Pertama dari firman Tuhan. Ya, itu betul, ya. Baru yang kedua dari kehidupan kita. Anda datang melayani pemain musik. Saudara Gideon main musik. Ya. Tuh jadi WL di sini. Ya. Atau saudara ditugaskan untuk membawa persembahan. Atau bertugas di belakang sebagai operator. Saudara sekalian, kalau Anda datang dan kemudian Anda harap-harap, siapa tahu saya dikasih duit. Tapi kalau Anda datang di sini dan kemudian Anda katakan, saya tahu bahwa Yesus yang menyuruh saya untuk melayani dia, itu sebuah panggilan. Anda tidak akan berpikir yang lain. Ya, Anda mau pilih mana? Melayani dengan hati dan tulus atau dikasih duit? Yang mana? Ya,
Kalau saya pilih dua-duanya. Ya, tapi yang terutama itu dulu. Dipanggil oleh Tuhan untuk melayani itu juga sudah menyenangkan. Ya, itu yang paling pertama. Kalau ada, makanya saya dari dulu dipanggil oleh lembaga pelayanan mahasiswa di Jakarta dulu. Waktu usia saya datang ke Jakarta itu usia sekitar 20-an tahun. Datang ke Jakarta dulu. Saya tidak pernah dikasih tahu bahwa sekian uang dan saya juga tidak meminta itu. Pokoknya saya dipanggil, saya kerjakan. Ini tugasmu, saya datang. Ya, setiap akhir bulan saya dapat yang disebut dengan persembahan kasih. Oke, saya terima dengan senang hati juga. Ketika saya masuk ke gereja juga begitu. Tidak ada kontrak bahwa saya melayani sekian dan uangnya sekian. Tidak ada. Itu di pelayanan begitu. Ya saya cuma berpikir, kalau Tuhan pakai itu juga sudah bagus gitu. Nah ini adalah satu bukti bahwa hati kita itu ya dikuasai oleh Tuhan. Kita datang ke gereja atau melayani bukan mau menutupi dosa kita, bukan. Ya. Itu tidak ada di dalam pemikiran Alkitab. Yang pertama, kita ada di dalam Yesus. Dia panggil kita sama seperti siapa namanya ini? Nathanael. Ya. Nathanael itu awalnya apa ya? Orangnya skeptis. Suka nyinyir gitu. Kalau orang, ya betul ya, nyinyir skeptis ya. Nah, suka nyinyir. Dia ketika bertemu Yesus, dia bilang, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus orang Nazaret. Saya sudah pergi ke Nazaret. Waduh, saudara sekalian, memang di Nazaret itu terkenal. Jadi ketika masuk Yerusalem, wah masuk kota Yerusalem senang. Lihat bangunan-bangunan tua, ya kan? Lihat Bait Allah, ya. Ada banyak yang bisa lihat di sana. Pergi ke Tel Aviv, waduh, itu kayak New York gitu, ya. Pokoknya kota yang megah. Begitu masuk Nazaret, ini yang pertama pengalaman saya alami waktu masuk. Lagi jalan menuju gereja di mana pertama kali malaikat ketemu dengan Maria. Lagi menuju ke sana di pinggir jalan, itu orang minta, Mister, minta begitu. Ya memang di situ kebanyakan orang keturunan Arab itu ada banyak di situ. Ya. Banyak yang minta-minta di situ. Ya mungkin juga ada dari suku lain, tetapi saya hanya melihat di situ bahwa Nazaret itu pantesan gitu. Sampai sekarang kotanya kurang bersahabat gitu. Kotor, banyak minta-minta, enggak tahu sekarang ya, enggak tahu sekarang. Ini sudah 20 tahun yang lalu, mungkin ada perubahan sekarang ini ya. Dan sampai Nathanael bertanya begini, emang dari Nazaret masih ada orang yang baik? Artinya bagi dia di sana itu jahat semua. Itu. Ada yang baik? Nah, dan itu yang dia maksud dengan Yesus. Tapi setelah bertemu Yesus, apa yang dilakukan oleh Nathanael? Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sudah lihat di sini? Karena dia ketemu Yesus, dia berubah. Keraguan-raguan bisa berubah menjadi iman saat orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Yakub. Yakub itu seorang penipu. Dan dia berubah menjadi bapak
leluhur dari umat Tuhan. Nathanael itu karena ketemu, karena ada iman kepada Yesus. Seorang filsuf juga, tetapi dia justru seorang sastrawan Inggris, C.S. Lewis, bilang begini, "Aku percaya kepada Kristus sebagaimana aku percaya matahari terbit. Bukan hanya karena aku melihatnya, tetapi karena olehnya aku melihat segala sesuatu." Jadi saudara-saudara sekalian, Kristus yang adalah tangga kita dari bumi ke surga, itu merupakan tangga yang diberikan oleh Tuhan untuk kita manusia. Tangga manusia mencoba dengan segala kebaikan, usaha-usaha baiknya, tetapi tangga dari Tuhan itu datang dan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Iman bisa mengubah segala sesuatu. Kesaksian sederhana yang membawa kepada Yesus, itu misalnya Filipus, dia tidak berdebat dengan Nathanael, dia hanya berkata, "Mari dan lihat." Orang yang sudah di dalam Kristus, dia itu cenderung untuk mempromosikan tentang siapa Yesus. Dia menyaksikan Kristus kepada orang lain. Satu tanda bahwa dia itu adalah menyatu dengan Yesus. Kalau orang tidak punya kerinduan untuk membawa orang lain datang kepada Kristus, kita harus bertanya, sebenarnya dia ini siapa? Dia ini adalah orang yang beragama Kristen, beda orang beragama Kristen dengan orang yang mempunyai Yesus di dalam hidupnya. Itu dua perbedaan yang sangat jelas. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita belajar bersama dengan Yakub dan Nathanael. Nathanael katakan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Dan biarlah setiap langkah hidup kita menjadi satu tanda bahwa kita hidup di dalam Kristus. Yesus ada di dalam kita ketika kita berbicara. Yesus ada di dalam hidup kita, menyatu dengan hidup kita ketika kita bertindak. Pelayanan kita, kesaksian kita, bukan untuk mengejar satu prestasi atau kelulusan dari suatu mata kuliah. Tetapi kesaksian kita itu adalah satu tanda bahwa kita dipanggil. Dia selamatkan kita, dia pilih kita, dia selamatkan kita untuk suatu maksud. Untuk bersaksi. Nah, bersaksi itu bagaimana? Anda boleh bawa orang datang kepada Yesus. Anda juga bisa mengundang orang untuk ayo ikut Alfa. Anda juga bisa katakan, ayo minggu ikut saya, temenin saya, mungkin dengan cara itu. Kalau Anda punya kerinduan seperti itu, sama seperti Jackson kalau dia sebelum ke sini, dia lihat-lihat kawannya dulu, sayang hari ini mereka masih tidur ya. Tapi biasanya dia lihat itu, ayo ikut saya. Nah, makanya dia bawa serombongan orang biasanya ke sini. Tapi kalau dia tidak bawa orang, biasanya dia lapor, ini mereka lagi tidur. Ya jangan dipaksa juga ya, jangan dipaksa. Anda bawa orang lah. Ya, kalau Anda membawa orang datang kepada Kristus melalui kehadirannya di gereja Anglikan, Anda tidak salah. Anda tidak salah. Sebab saya sudah katakan bahwa gereja Anglikan ini adalah gereja warisan dari Yesus. Yesus di Yerusalem, dia mengutus murid-muridnya untuk pergi. Bukan kumpul di sana. Ya, dia tidak menjadikan, kan biasanya begitu kan, ada agama tertentu yang mengumpulkan orang untuk datang ke misalnya ke tanah suci. Ya kan? Kumpul. Yesus tidak begitu. Dia muridkan orang, segelintir orang, lalu sudah itu suruh pergi. Nah, STT Saint Paul mempunyai visi yang sama seperti itu. Didik orang, sesudah itu jangan tahan orang, suruh dia pergi. Melayani. Ya, makanya sekarang ini dengan pemuridan seperti itu kita tahu ada banyak mahasiswa yang dilatih dulu
Dulu kita latih di dalam Institut Anglikan Indonesia, lalu kita latih di dalam Sekolah Tinggi Teologi Anglikan, dan sekarang kita sebut dengan STT Saint Paul Bandung, itu sudah diutus. Bahkan ada yang di Papua, di Jayapura, yang menjadi pelayan di Angkatan Darat. Dia di bagian apa? Pembinaan mental tentara. Ya, itu dari kita. Di Kalimantan juga ada beberapa orang yang jadi hamba Tuhan di sana. Jadi kita tidak kumpul di sini tetapi suruh pergi. Oleh karena itu ketika kita misalnya memberikan kesempatan kepada saudara untuk melayani, ingat bahwa itu adalah masa depan saudara. Tapi sekali lagi, jangan oleh karena paksaan. Kalau Anda pergi ke gereja lain, main musik, seperti ini pasti bayarannya tinggi ya. Bayaran tinggi. Anda jadi WL di sini, ya Vero ya, pulang itu udah cukup buat makan sebulan. Iya kan? Tapi kita tidak mau mengajar orang seperti itu. Kalau dia punya hati untuk melayani, pasti dia lakukan dengan tulus, ya. Walaupun sibuk ya, tapi dengan senang hati, makanya musiknya enak gitu didengar, ya. Orangnya sudah enak dilihat, musiknya enak didengar, ya kan? Kacamatanya mantap, rambutnya juga mantap, gitu. Senyumnya apalagi. Itu Kristus yang terpantul dari hidup kita itu seperti itu. Kristus yang terpantul. Nah, kita ditantang untuk kembali, apakah saya sudah betul-betul mencintai Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi saya atau belum? Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Mungkin kami bandel, keras hati, tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi kami percaya, kalau Engkau menyatakan kehendak-Mu untuk memilih kami, kemanapun kami pergi Tuhan, ketika kami jauh dari Tuhan, kami masuk di dalam belenggu dosa, dalam lumpur dosa, kami selalu yakin tangan Tuhan dengan penuh kasih mengangkat kami, memilih kami, memakai kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.